pelajaran kita kemudian katakan, bagaimanakah kita belajar untuk memiliki kedamaian dan mempercayai Tuhan di tengah dunia yang memang memiliki begitu banyak kekacauan. Ya. Dunia kita itu kacau, ya, bukan karena Tuhan yang ingin kekacauan tersebut. Dunia itu kacau karena tindakan demi tindakan yang manusia sendiri telah buat. Kita yang merusak alam itu sendiri, mengotori lingkungan yang ada di sekitar kita, mengotori alam di mana saja, ya, lautan yang kita kotori dan lain sebagainya kita hancurkan. Ya, dengan begitu banyak yang sedang terjadi saat ini. Ini bukan hanya saya yang katakan, ya. Mari kita lihat, ya. Kita tidak perlu menyelidiki begitu banyak penyelidikan, tapi mari kita lihat sedikit saja, ya. Sedangkan United Nations General, ya, Sekretari Jenderal, ya, menyatakan apa? Bahwa our world is in big trouble. Dunia kita itu berada dalam masalah yang apa, ya? Masalah yang besar. Kalau kita tidak bekerja bersama menurut Sekretaris Jenderal, ya, Sekjen PBB, dikatakan kalau kita tidak bekerja bersama-sama, maka kehancuran dunia itu akan semakin lebih apa? Lebih hebat, ya. Kita lihat saja, ya, keadaan itu tidak semakin lebih membaik dari keadaan sosial, keadaan politik, ancaman peperangan dan lain sebagainya, ya, lingkungan hidup, ya, hurricane ataupun bencana-bencana alam yang semakin hebat, ya. Kita sudah melihat segala sesuatunya dan ini memberikan impak yang begitu hebat dalam dunia, kekacauan yang terjadi dalam dunia. Bahkan seperti yang saya pernah katakan dan saya tidak perlu lagi tampilkan di sini, banyak ahli-ahli saintis yang katakan bahwa kalau masalah ini tidak dapat ditanggapi dengan baik, ya, dicoba untuk diatasi seperti pemanasan, ya, saat ini saja ya betul bahwa waktu yang lalu ada dingin, tapi pada umumnya ada rekor demi rekor pemanasan yang terjadi, ya. Hari ini saja cukup panas di New Jersey. Besok akan menjadi lebih panas lagi, ya, kalau menjadi 76 Fahrenheit besok di New Jersey. Jadi ada begitu banyak hal yang yang telah terjadi pada saat ini, ya. Dan ini hasil daripada laporan yang dibuat oleh PBB, ya, United Nations, katakan bahwa dengan keadaan yang seperti sekarang ini, kalau terus-menerus terjadi, maka akan begitu banyak masalah, misalnya air dan makanan yang akan semakin apa? Semakin berkurang, ya. Penduduk semakin bertambah, ya. Lahan-lahan itu tidak lagi dapat menghasilkan produksi makanan yang seperti biasa. Jadi water scarcity and food production, masalah penyakit, ya, keberadaan manusia, ya, keberadaan manusia, ya. Kalau Anda pergi saja, saya pergi ke Costco, begitu saya masuk, semakin saya dapat melihat, ya. Yang pertama ditampilkan di Costco yang di Edison tempat kami itu adalah obat-obat khususnya alergi karena sudah mulai musim dingin, sudah berakhir, sudah mulai musim semi, dan itu artinya musim apa? Musim alergi, ya. Dan orang-orang semakin banyak di Amerika khususnya, ya, yang menderita alergi dan lain sebagainya. Dan kita lihat waktu lalu dengan COVID-19 dan lain sebagainya, begitu banyak masalah kesehatan yang sedang terjadi saat ini. Lalu bagaimana keadaan dalam kota, cities, settlement, infrastructure, segala macam, ekosistem, struktur, ya, masalah demi masalah kita lihat sedang terjadi. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa dunia kita itu sudah semakin lebih membaik. Tidak. Kita bagaikan time bomb yang dapat apa? Yang dapat menghancurkan. Kita berada dalam dunia yang sedang menghancurkan, dengan kata lain, menghancurkan dirinya sendiri. Dan bagaimana caranya kita dapat memperoleh, manusia sedang berbicara, bagaimana dengan keadaan dunia yang begitu semrawut, yang sudah semakin berbahaya ini. Bagaimana kita dapat memperoleh keamanan, kedamaian, ya. Manusia berusaha sekarang. Mari kita buat yang dapat kita buat, khususnya, ya, kita pasti bisa melakukan sesuatu bagi diri kita sendiri. Dan seperti ada orang yang seakan-akan kutipan ini seakan-akan kutipan yang bagus, ya. Napoleon Hill katakan apa? Dia katakan Anda adalah penguasa nasib Anda. Anda dapat mempengaruhi, mengarahkan dan mengendalikan lingkungan Anda sendiri. Anda dapat membuat hidup Anda sesuai dengan keinginan Anda. Oh, bagus sekali seperti itu. Betul. Ya, tentunya ada hal-hal di mana kita dapat mengontrol kehidupan kita. Tapi sesungguhnya ada banyak hal yang saat ini terjadi yang di luar kontrol kita. Ya, peraturan-peraturan yang mungkin pemerintah buat, apa yang terjadi di lingkungan alam kita dan lain sebagainya, apa yang orang buat terhadap kita. Ya, ada banyak hal kita tidak dapat kontrol. Mungkin kita dapat kontrol kita dalam berkendaraan.
Dalam berkendaraan di jalan kita ikut apa ya, ikut speed limit, ikut eh, kecepatan yang sudah ditentukan. Tapi tiba-tiba mungkin ada orang yang mabuk, yang yang berkendara dengan tidak benar, akhirnya dapat tabrak kita. Kita kontrol, kita punya diri, tapi ada yang tidak bisa kita kontrol, yang dapat mempengaruhi diri kita sendiri. Jadi ada begitu banyak hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Tidak dapat kita kontrol. Dan itulah sebabnya saya tidak kurang setuju mungkin dengan kata lain. Ya, 100% saya tidak kurang setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Napoleon Hill ini. Karena ada begitu banyak hal-hal dalam dunia ini yang tidak dapat kita kontrol. Saya tidak dapat mengontrol pikiran Anda. Saya tidak dapat mengontrol emosi Anda. Walaupun saya dapat mengontrol reaksi saya terhadap apa yang Anda buat terhadap saya. Tapi ada begitu banyak hal lain yang saya tidak dapat kontrol. Itulah sebabnya pendeta uh, Reinhold Niebuhr, dia memiliki yang kita sudah sering dengar ya, Serenity Prayer ya. Serenity Prayer yang menyatakan memang ada banyak hal yang tidak dapat kita rubah atau kita kontrol. Dan bagus sekali dia punya doa ini ya, doa Serenity Prayer yang dikatakan apa ya? Tuhan, berikan aku ketenangan, serenity. Berikan aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku rubah. Ada hal-hal yang orang buat yang kita tidak suka, ya apa hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi apalagi dapat kita buat selain tenang saja. Jadi berikan aku ketenangan untuk menerima hal yang tidak dapat aku rubah. Ada yang tidak dapat kita rubah. Tapi ada lagi yang dapat kita rubah. Dan untuk dapat merubah yang dapat kita rubah, kita perlukan apa? Keberanian. Dan kita katakan apa? Dia katakan apa? Berikan aku ketenangan untuk menerima hal yang tidak dapat aku rubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang aku bisa rubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya. Yaitu mana yang bisa dirubah, dan mana yang tidak bisa dirubah itu perlu kebijaksanaan. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tempat bekerja, di rumah tangga sekalipun, ada hal-hal yang kita tidak dapat rubah dari pasangan kehidupan kita. Ya. Pasangan hidup kita, mungkin kita tidak dapat rubah. Tapi kita dapat memiliki ketenangan. Ya, kita dapat memiliki ketenangan kalau ada yang dapat dalam diri kita yang dapat kita rubah untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga kita, mungkin kita dapat merubahnya. Kita dapat merubahnya. Tapi di atas segala sesuatu ini ya, yang dapat poinnya kita tidak dapat merubah banyak hal, tapi kita dapat memiliki ketenangan. Bagaimana caranya? Bagaimana kita dapat memiliki ketenangan walaupun kita dapat menghadapi tantangan seperti hal-hal yang tidak dapat kita rubah. Mazmur 46 ayat 2 katakan, Tuhan adalah kota benteng pertahanan kita ya. Mazmur 46 ayat 2 katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Kekuatan kita itu dari Tuhan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan ini Mazmur 46 ya, Allah adalah kota benteng kita, itulah yang kemudian menjadi apa ya, syair lagu yang kita kenal dengan judul lagunya A Mighty Fortress atau Allah, ya Allah kota yang teguh. Kalau Anda lihat lagu Sion edisi lengkap, yaitu halaman nomor 434 ya. Ya Allah kota yang teguh, bahasa Inggrisnya a mighty fortress. A mighty fortress is our God ya. Itulah lagunya ya. Siapa yang tulis ini? Yang tulis ini adalah Martin Luther ya. Martin Luther. Kenapa dia tulis? Karena itu didasarkan Mazmur 46 ini. Mazmur 46. Jadi Allah adalah kota benteng yang teguh. Sebagai pelepas dari segala kesesakan kehidupan kita, Allah itu terbukti. Ya kadang-kadang ada hal yang dapat kita rubah, ada hal yang dapat kita lakukan, tapi ada hal-hal yang tidak dapat kita lakukan. Dan kalau kita tidak dapat lakukan, supaya kita mendapat ketenangan atau serenity, itu apa yang dapat kita lakukan? Mazmur 46 ayat 11. Katakan apa? Diamlah. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi ada hal-hal yang dapat kita rubah, yang dapat kita lakukan untuk merubah diri kita, atau merubah sesuatu yang dapat kita rubah. Tapi untuk hal-hal yang lainnya, Allah ingin agar kita berserah kepadanya. Kita berserah. Arti daripada berdiam, kata lainnya, dari kata diamlah, kalau dalam bahasa Inggris ya, be still. Ya. Tapi selain be still adalah cease striving, berhenti untuk terus bergolak, berhenti untuk terus, kenapa ini pendeta ini suami saya kok begini, kenapa istri saya ini begini, udah bertahun-tahun kami kawin, nggak bisa berubah-berubah. Ya kadang-kadang kita harus serahkan saja kepada Tuhan.
Cease striving untuk merubah orang tersebut. Mungkin hanya dapat kita lakukan mendoakan pasangan hidup kita ya. Cease striving. Jadi kita mau coba, kita mau marah, kita mau ini, kita mau hukum dia dan lain sebagainya. Tuhan katakan, berdiamlah. Berhenti mencoba. Serahkan kepadaku, Tuhan katakan ya. Serahkan kepadaku. Let go. Atau dengan kata lain, relax, relax. Tapi yang untuk relax itu apa? Ketahui Tuhan. Percaya, ketahui Tuhan, mengetahui Tuhan, artinya kita percaya kepadanya. Kita percaya bahwa dia dapat melakukan segala sesuatu yang tidak dapat kita lakukan. Bangsa Israel berada dalam satu perjalanan ya, keluar dari Mesir, dan mereka menghadapi tantangan yang begitu besar. Tentara Mesir sedang mengejar mereka. Mereka ketakutan, mereka sangat ketakutan. Mereka tidak punya senjata. Ya. Mereka sebagai budak ya, tidak punya senjata untuk melawan pasukan Mesir yang sedang mengejar mereka. Tapi apa yang Tuhan katakan dalam Keluaran 14, ayat 13-14. Berkatalah Musa kepada bangsa itu. Apa yang Musa katakan? Janganlah takut. Janganlah takut. Ya. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, ini penting sekali. Ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu. Kamu tidak dapat buat apa-apa. Bangsa Mesir, tentara Mesir dengan kereta kudanya itu sedang mengejar kita. Kita tidak dapat buat apa-apa. Tapi Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Dan apa yang kemudian dikatakan? Ayat berikutnya katakan, dan kamu akan diam saja. Ya. Seringkali dalam kehidupan kita ya, kita tidak mau diam, tidak bisa diam. Kita mau melihat mana yang dapat kita kontrol, mana yang dapat kita kuasai. Kita ingin melihat dengan kekuatan kita sendiri untuk melihat mana yang dapat kita kontrol dan lain sebagainya. Tapi lihat, Tuhan mengajak selalu untuk apa ya? Untuk percaya kepadanya. Dia yang akan bertindak. Dia akan bertindak. Apa yang kita dapat lakukan? Berdoa kepadanya. Menyerahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Biar Tuhan yang bertindak. Tema ini, berdiam dalam Tuhan ini, dapat kita lihat juga dalam Yesaya Fatsal 30. Saya akan bawa kita untuk melihat beberapa ayat dari Yesaya 30 ya. Yesaya 30 kembali tema yang sama dari Mazmur 46, dalam Keluaran pasal 13 yang tadi kita sudah baca. Diulangi kembali dalam Yesaya 30. Bangsa Israel kembali ya. Saat ini mereka sedang menghadapi tantangan dari kerajaan yang ada dari utara, kerajaan Asiria. Dan sekarang mereka gantinya mereka bukannya takut kepada orang Mesir, mereka ingin pergi ke Mesir untuk berkongsi dengan Mesir untuk melawan orang Asyur. Ya. Tapi Nabi Yesaya katakan kepada bangsa ini, katakan apa? Beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Bertobat dan tinggal diam. Jangan berusaha sendiri untuk bergabung dengan Mesir mau melawan bangsa Asyur. Bertobat, itu yang pertama. Ya. Kembali percaya kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi masalahnya apa? Kamu enggan. Kamu tidak mau. Kamu tidak mau percaya kepada Tuhan. Yang walaupun apa yang Tuhan sudah buat itu sudah terbukti di masa lalu. Tapi kamu sedang mau melihat apa yang dapat kamu lakukan dengan kekuatanmu saat ini, yaitu berkongsi dengan orang Mesir. Kamu enggan. Nabi Yesaya katakan kepada bangsa ini ya. Kamu berkata apa? Tidak, kami tidak mau tinggal diam. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Nah, maka Nabi Yesaya katakan apa? Maka kamu akan lari dan lenyap. Dia katakan apa? Kamu mau buat sendiri, tapi justru apa yang kamu mau buat sendiri akan membinasakan kamu sendiri. Kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Kamu pikir kamu mau berhasil kalau kamu berkongsi dengan Mesir melawan bangsa Asyur? Tidak. Kamu justru akan lebih kalah. Kamu akan lebih kalah. Jadi inilah manusia kita ya. Kita seringkali enggan, kita tidak mau. Artinya kita mau lari sendiri. Kita mau mengusahakan sendiri. Kita mau berusaha sendiri. Dan dengan adanya teknologi saat ini ya, kita sudah berpikir, wah kita sudah bisa mengusahakan sendiri ya.
Zaman dahulu kalau kita tidak tahu, waduh kita datang minta pengetahuan dari Tuhan. Tapi sekarang, wah, kita pikir kita sudah ada teknologi, kita sudah ada Google. Kita bisa Google apa saja yang kita mau. Apa saja yang kita mau minta. Mungkin kita bukan hanya Google, kita bisa tanya artificial intelligence, kita bisa tanya di chat GPT. Segala sesuatu yang kita ingin untuk terjadi, kita minta kepada teknologi. Ya, kita bisa kuasai teknologi, dapat segala sesuatu yang mungkin kita perlukan. Tapi coba kita lihat keadaan manusia saat ini. Dengan begitu hebatnya teknologi, yang tentu saja teknologi itu adalah neutral. Saat ini saudara dan saya kita sedang menggunakan teknologi ya, yang menyebabkan Anda dapat mendengarkan acara ibadah kita atau bersama-sama dalam acara ibadah kita. Karena adanya apa? Teknologi. Tapi ingat, teknologi itu adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan yang baik yang dapat kita gunakan. Tapi seringkali kita mengagungkan, mengilahkan teknologi. Sehingga teknologi itu gantinya kita gunakan untuk membawa kita lebih percaya, lebih dekat pada Tuhan dengan itu. Tapi kita menjadi apa? Menjadi addicted to technology. Ya. Kita menjadi manusia-manusia yang kecanduan dengan teknologi. Ya. Tidak bisa kita begitu di gereja saja, aduh kita lihat nih siapa yang sedang main sepak bola, siapa yang sedang menang dan lain sebagainya. Ya, dengan teknologi kita dapat apa? Keluar segala atensi kita, pemikiran-pemikiran kita itu tadinya berfokus pada Tuhan. Dengan adanya teknologi kita dapat didistrak, ya. Kita dapat diubah kiri dan kanan. Akibatnya kita tidak sedang menggunakan teknologi untuk hal yang baik, tapi kita dikuasai oleh teknologi. Dan inilah banyak orang umat manusia saat ini sedang membahas tentang hal tersebut, ya. Manusia yang berusaha sendiri dan dia pikir sudah memiliki teknologi dan lain sebagainya, melupakan Tuhan. Orang-orang pada saat ini tidak perlu lagi Tuhan karena mereka pikir mereka sudah punya teknologi yang untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam diri mereka. Jadi seringkali ditanyakan ya, do we control technology? Apakah kita mengontrol teknologi atau teknologi itu yang sedang mengontrol kita? Kita semua menjadi orang-orang yang kecanduan dan lain sebagainya. Jadi itulah ya, seringkali kita mengusahakan karena kita pikir kita memiliki alat-alat seperti teknologi yang telah menggantikan Allah kita. Dan inilah dikatakan ya, kamu enggan, kamu tidak mau, kamu mau buat dengan kekuatanmu sendiri, dengan kekuasaan yang kamu pikir kamu miliki, kamu ingin melakukan untuk dapat keluar dari segala masalahmu. Ya, kita pikir tapi coba kita lihat dengan teknologi apapun, kalau ada bencana, ya, kalau ada bencana datang, seringkali teknologi itu tidak dapat apa. Pada umumnya tidak dapat menyelamatkan kita. Tidak dapat melepaskan kita. Jadi pertanyaannya, apa akibat manusia yang enggan, yang tidak mau, yang mau berusaha sendiri? Kita pikir kita mau lari, seperti dikatakan, maka kamu akan lari, dan apa-apa. Sehat-sehat orang, kamu lari, tapi kamu juga akan apa? Tuhan berkenan. Ya. Kamu lari, tapi Tuhan berkenan, orang bisa dapat sponsor dari anak-anak. Ya. Ya, terima kasih. Asal masih sehat, no? Ya. Oke. Jadi kita lihat di sini. Oke. Jadi kita lihat di sini bagaimana kehendak Tuhan adalah agar bagi kita untuk apa? Bagi kita untuk bergantung sepenuhnya. Pada saat kita bergantung kepada diri kita, apa akibatnya? Ya, pada saat kita bergantung kepada diri kita. Maka kita lihat juga, kita tetap pelajari hanya dari Yesaya Fatsal 30 ini ya. Yesaya 30 ayat 1 katakan apa? Ya, celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan, anak-anak pemberontak, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Rancangan mereka, manusia ini pada saat itu, mereka berkongsi dengan Mesir. Dan katakan celaka itu, kongsimu itu dengan Mesir itu, kamu seharusnya berkongsi dengan aku. Ya. Tapi kamu berkongsi dengan Mesir ya. Engkau melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga apa? Kalau kamu lakukan ini, dosa kalian itu akan bertambah-tambah. Jadi pada saat kita tidak tinggal dalam Tuhan, pada saat kita berusaha dengan usaha-usaha kita, dengan teknologi kita yang kita pikir bisa lakukan, tapi Tuhan semakin jauh dari kita, maka kita akan semakin menjadi lebih berdosa. Dosa mereka bertambah
tambah. Itu yang pertama, ada 3. Yang kedua, apa yang terjadi pada saat kita mau melaksanakan segala sesuatu dengan usaha-usaha diri kita sendiri, kita menjadi lebih ketakutan. Ketakutan yang irasional. Ketakutan yang tidak sesuai dengan apa? Daya nalar ya. Ayat 17, Yesaya 30 ayat 17. 1.000 orang akan lari, yaitu bangsa Israel ini. 1.000 orang akan lari melihat ancaman bukan dari 2.000 orang, bukan dari 5.000 orang, tapi melihat ancaman dari 1 orang. Jadi bayangkan, biasanya 1.000 orang itu tidak takut terhadap 1 orang. Tapi pada saat kita mau berusaha untuk melakukan segala sesuatu dengan usaha diri kita sendiri, apa yang terjadi? 1 orang saja dapat menyebabkan 1.000 orang ketakutan. Kenapa? Karena itulah ketakutan yang irasional. Ketakutan yang irasional. Jadi Yesaya 30:17 katakan, 1.000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Jadi pada saat kita tidak bersama dengan Tuhan, pada saat kita tidak membiarkan Tuhan yang bekerja untuk melepaskan kita, kita berusaha untuk melepaskan diri kita sendiri dalam hal-hal yang tidak dapat kita rubah, maka kita bagaikan apa? Tonggak isyarat di atas puncak gunung, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita ketakutan yang irasional. Dan yang ketiga dan yang terakhir, kita akan mengalami kehancuran. Kita akan mengalami kehancuran. Yesaya 30 ayat 13 katakan, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh. Dosa yang berkongsi dengan manusia. Usaha-usaha manusia. Gantinya berkongsi dengan Tuhan. Dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh. Tersembul keluar pada tembok yang tinggi. Yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Ada hal yang tidak dapat kita rubah. Ada hal berat yang tidak dapat kita akan tanggulangi dengan usaha-usaha kita sendiri. Dan kita harus serahkan segala sesuatunya. Bukan hanya usaha yang berat ya, tapi segala sesuatunya ya. Kita harus serahkan ke dalam tangan Tuhan agar kita tidak mengalami kehancuran. Dan kalau kita menyerahkan itu ke dalam Tuhan, apa yang terjadi kepada kita? Yesaya 30 ayat ke-18. Yesaya 30 ayat 18 katakan apa? Oleh sebab itu, Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Ya, Dia rindu untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita pada saat kita berada dalam tekanan-tekanan kehidupan dengan kata lainnya. Sebab itu, Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Berbahagialah semua orang yang berhenti untuk mengusahakan bagi diri mereka sendiri. Tapi bergantung pada Tuhan. Tuhan, suami saya, istri saya, mungkin anak-anak saya ini, saya sudah usahakan, saya sudah mencoba untuk terbaik supaya mereka berubah, bertobat, dan lain sebagainya. Tapi tidak bisa. Saya sudah marah, lebih marah, dan lain sebagainya. Tidak bisa terjadi. Mungkin yang dapat kita lakukan, serahkan kepada Tuhan. Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Bertobatlah seperti tadi Yesaya katakan. Bertobatlah. Ya, serahkanlah. Percaya kepada Tuhan. Ya, bergantung sepenuhnya. Terus berdoa. Terus mempelajari firman Tuhan. Ingin untuk terus mengetahui kehendak Tuhan. Dan berdoa terus pada Tuhan. Mungkin. Ya, bukan mungkin lagi ya, tapi pasti. Tuhan yang akan bertindak. Dan kalau Tuhan yang bertindak, Yesaya 30 ayat 18 katakan, berbahagialah semua orang yang berdiam, yang menanti-nantikan Dia, dan membiarkan Tuhan yang berperkara, Tuhan yang melakukannya untuk kita. Kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kita ya. Mazmur 46 yang juga saya sudah hubungkan dengan Yesaya pasal 30. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Selamat bertemu kembali, selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024. Kembali dapat bersama-sama ya, di acara ibadah kita.